Weh, Bos Saudara. Eh, Percaya atau tidak, mungkin Bos Saudara pun pernah mengalami di lingkungan begitu. Kalau dulu kita kenal teman kita atau ya orang di sekitar kita tuh lewat nama toh. Sekarang tuh agak bergeser Bos Saudara. Bukan hanya lewat nama. Kalau kita lihat, terkadang sesuatu yang melekat dengan si objek itu, maksudnya sesuatu yang melekat dengan orang itu, dengan objek itu sering menjadi suatu indikator juga untuk kita mengenal orang itu. Itu kah? Oke, saudara. Bahwa sebenarnya bukan cukup dengan nama saja bahwa lu dikenal. Contoh ya, saudara. Ini misalkan ada dua percakapan antara dua orang teman lama. Ya, bisa dikatakan namanya siapa ya? Namanya Abe dan siapa ya? Abe dan Yanto. Itu nama paling gampang tuh di NTT. Abe bilang begini, "Weh, ini Yanto, lu masih ingat Anis kok?" "Anis yang mana?" Sambil berpikir keras, si Yanto menjawab. Kemudian Abe bilang begini, "Kok Anis yang dulu kau tumpung ketua OSIS tuh?" Yanto masih bingung. Kok Anis yang mana?" Terus Abe bilang begini, "Kok Anis yang pernah pi persekutuan doa di Papua tuh?" Yang mana?" Yanto bilang. "Beta juga jadi penasaran, asli beta lupa." Terus Abe cari lagi clue-clue yang lain. Nah ini Abe bilang begini, ini petunjuk pasti lu langsung ingat. Anis yang biasa pakai baju Michael Schumacher tuh F1. Dengan ini kemudian si Yanto sudah tahu. Oh, Yohanes nih kok, yang biasa kotompi studio, nah dia main bass tuh. Itu lu loading pula lama leh. Si Abe bilang, "Maklum bro, terakhir ketemu kan 2017 tuh. Jadi beta agak lupa." Ini mas saudara. Dari percakapan antara Abe dan siapa tadi? Yanto tadi, bahwa kita bisa tahu bahwa orang tuh terkadang dikenal bukan hanya dengan nama. Dulu mungkin zaman ketong SD cukup dengan nama. Tapi sekarang nampaknya nama tuh bukan indikator tunggal untuk kita bisa mengenal orang lain, begitu mas saudara. Objek-objek yang lekat dengan seseorang itu biasanya memudahkan kita untuk mengenal ataupun mengingat orang itu. Contoh kayak tadi baju. Ketika sebut baju F1 Michael Schumacher, langsung si siapa? Yanto tahu. Oh, Anis nih. Atau mungkin contoh yang lebih dekat dengan sekarang tuh, ya, mungkin ini Abe bilang, "Kok Anis nih? Anis yang dulu paksa di Bapak beli motor CRF L warna merah putih keluaran 2021 yang dia punya bapak kredit gara-gara dia menangis tuh." Jadi kadang kalau dulu waktu kuliah, beta dan teman-teman untuk dengan saudara dong kalau lupa, Anis yang mana? Kok Anis yang di motor fiction nih, atau Anis yang dengan FU nih? Dari dia punya motor kita bisa tahu bahwa ini yang ini, begitu saudara. Objek yang melekat dengan kita, yaitu ya juga yang adalah indikator untuk orang kenal kita juga. Dan susah hilang mas saudara. Mau kita buat upaya untuk orang lupa pun, namanya di masa itu kita dikenal dengan benda itu, ya orang pasti melekat dengan benda itu di kita tuh, begitu mas saudara. Identitas bukan hanya nama, wajah, atau kendaraan yang kita pakai. Jadi kalau sekarang lu sudah pakai Innova biru misalkan, tapi dulu lu pakai Avanza merah striping kuning, ya orang masih ingat lu punya Avanza striping kuning itu yang dulu ada gambar. Ya saudara, identitas itu membuat kita dikenal, tapi tidak selalu begitu saudara. Contohnya lambang provinsi NTT. Kalau yang saudara dengar podcast ini kemudian belum tahu lambang provinsi NTT, coba
searching di Google. Nah, yang paling mencolok dari lambang provinsi NTT itu kan komodo. Di samping ada kapas, padi, beringin, dan ada satu bintang di situ. Dan minimal, Bapak Saudara, dari lambang provinsi NTT ini, setidaknya orang sudah tahu kalau, oh, di NTT itu ada komodo. Minimal begitu, Bapak Saudara. Kan tidak mungkin, Bapak Saudara, NTT itu pakai misalkan kasuari dalam lambangnya. Kan bukan khas NTT. Kasuari itu kan khas Provinsi Papua Barat. Makanya kalau lu lihat di lambang Provinsi Papua Barat ada kasuari. Atau tidak mungkin NTT pakai Monas dalam lambangnya. Kan Monas itu bukan khas NTT. Monas kan khas untuk tempat dan iya, begitu Saudara. Jadi biasanya lambang suatu provinsi atau kabupaten kota itu identik dengan suatu ikon yang menjadi khas dari si kabupaten kota itu ataupun ya negara ya. Nah, kita kembali ke lambang provinsi NTT. Tapi meskipun Bapak Saudara, komodo sudah ada di lambang provinsi NTT, masih ada juga yang bilang Labuan Bajo itu di NTB. Ada tuh. Ini nyata Bapak Saudara. Besok berapa kali omong di podcast ini, di episode-episode yang lain, bahwa orang masih anggap Labuan Bajo tuh bukan di NTT, itu di NTB. Jelas ya Bapak Saudara, memang sama-sama Nusa Tenggara Timur. Memang sama-sama Nusa Tenggara. Tapi kan beda ekornya. B untuk barat, T untuk timur. Labuan Bajo itu kota kabupaten untuk Kabupaten Manggarai Barat. Nah, Manggarai Barat ini adalah salah satu kabupaten di NTT. Atau mungkin karena NTT ini sudah melekat dengan stigma 3T. Jadi kalau ada sesuatu yang maju, orang pasti berpikir bahwa tidak mungkin itu di NTT. Dulu waktu masih kuliah, ada dosen yang bilang begini, kalian tahu tidak kepanjangan NTT? Oh tahu Pak, Nusa Tenggara Timur. Oh salah, NTT itu nanti Tuhan tolong. Jadi saking banyak stigma yang melekat di kita gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang maju, orang pasti berpikir bukan di NTT itu. Nah, Labuan Bajo kan menjadi perhatian banyak orang ya sejak 2020 lah atau 2019 akhir, karena Labuan Bajo dijadikan DPSP, destinasi pariwisata super prioritas. Super Bapak Saudara. Kalau kita bicara super ini kan artinya di luar normal. Misalkan Superman, manusia super apa lagi? Super mie. Super mie itu merek dagang. Super apa lagi? Super yang lain lah, mungkin super jet yang sangat cepat dan seterusnya lah. Mau cari sendiri. Jadi destinasi pariwisata super prioritas. Nah, ini membuat Labuan Bajo tuh menjadi utama tuh dalam pembangunan. Hotel-hotel dibangun, jalan-jalan raya dibuat lebar, bandara diperluas dan seterusnya. Pokoknya maju lah. Bahkan sudah ada ojek online, Mas Saudara. Ya. Dari semua kemajuan itu, orang berpikir bahwa tidak mungkin Labuan Bajo itu di NTT, pasti di NTB. Memang beberapa tahun terakhir ini baru dibangun sih. Beta turun di Labuan Bajo sekitar bulan Juli 2019 tuh belum seperti sekarang. Kemarin pergi ke pertengahan tahun ini, beta main-main, sempat bukan singgah, sempat lihat-lihat di Labuan Bajo situ, kebetulan lewat. Oh, ini sudah ramai sekali ya. Luar biasa. Yang masih berpikir bahwa Labuan Bajo itu di NTB, beta sarankan lu beli peta buta, Saudara. Nampaknya lu mungkin sudah umur di atas 20-an, sudah lulus SD, tapi nampaknya lu punya pengetahuan geografi masih berat ya. Beli peta buta, pajang di lubung kamar, terus ya lu mulai isi. Itu saran beta sih.
Oke, saudara, bicara soal komodo, ya, Taman Nasional Komodo itu TNK yang di Pulau Rinca itu sudah kembali dibuka per 1 Oktober 2022 kemarin, saudara. Jadi lu sudah bisa pergi bermain dengan komodo, ya. Kalau lu memang berniat pergi, silakan. Sebelumnya sejak Januari 2020 kan ditutup. Waktu itu ditutup karena katanya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tuh banyak penyelundupan komodo ke luar negeri, ya. Salah satu negara tujuannya itu di Singapura. Total upaya penyelundupan ini sebanyak 41 ekor, saudara, ke luar negeri. Lumayan banyak. Yang beta baca tuh mereka ambil komodo yang masih kecil tuh kan, kemudian nanti dibawa ke luar negeri, diselundupkan. Ternyata orang-orang luar negeri ini juga pengen punya ini binatang purba ini, ya, saudara. Ya, beruntung saudara, kita sudah punya secara alami, itu sudah punya di NTT, jadi tinggal dikembangkan saja, ya. Tapi ya upaya pengembangan ini nampaknya juga harus lihat orang sekitar tuh. Dan sampai kita fokus pada si binatang purba ini, kemudian lupa bahwa ada spesies lain yang menghuni pulau-pulau itu juga, ya, yang mungkin saja terdampak juga dengan dengan pengembangan segala macam. Spesies itu namanya Homo sapiens alias manusia itu sendiri, ya. Jadi jangan lupa bahwa ya ujung-ujungnya kan pengembangan tuh untuk kesejahteraan banyak orang. Jadi jangan sampai spesies yang paling mulia ini dilupakan begitu. Nah, orang luar negeri juga suka dengan komodo, makanya sampai diselundupkan. Ya, komodo ini ya bisa dikatakan go internasional lah. Ya, saudara. Tapi ya, puji Tuhan upaya penyelundupan ini sudah dihentikan. Ya, sebenarnya begini. Komodo tuh tidak perlu diselundupkan untuk sampai ke luar negeri, saudara. Karena 3 tahun lalu tuh sudah ada di luar negeri dalam bentuk kartun. Ya, kemarin ada beta baca berita, ternyata 3 tahun yang lalu itu komodo muncul di edisi Doraemon. Doraemon, ada yang masih nonton Doraemon sekarang? Sebuah film kartun yang membuat kita tidak ke sekolah minggu. Untuk anak-anak yang ya anak-anak 90-an, ya. Kalau sudah hari Minggu ada estafet tuh, anime kok sebutnya, film-film kartun lah. Dulu kan yang belum sebutnya anime, film kartun yang membuat kita berpikir keras untuk memilih antara sekolah minggu atau nonton TV. Ya, biasanya orang tua paksa untuk cepat di sekolah minggu sudah. Nah, komodo ini muncul di salah satu edisi Doraemon. Nah, beta kemudian cari di YouTube, ada, buat saudara silakan cari, nonton. Nah, jadi bagaimana sampai komodo ini muncul di serial Doraemon? Nah, dimulai dari Suneo, ya, Suneo yang bawa Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant ke rumahnya untuk nonton rekaman waktu dia ke Afrika. Nah, ketika dia di Afrika ini, dia mengunjungi kebun binatang sehingga semuanya nonton bahwa tahu tuh Suneo ini kan biasanya show off, pamer, orang kaya tuh. Orang kaya bebas, terserah orang kaya lah. Nah, ketika nonton film itu kemudian sampai di mereka pun taman bermain tuh kah, keinginan muncul dari Nobita, Shizuka untuk bagaimana bisa melihat kebun binatang begitu. Kemudian singkatnya Doraemon pun keluarkan dari kantong ajaibnya itu kayak buku ensiklopedia tentang binatang. Nah, jadi dari kantung Doraemon itu muncul ada beberapa jenis buku, beberapa ensiklopedia. Jadi mereka tinggal kayak menyentuh covernya, kemudian nanti si binatang itu muncul keluar ke dunia nyata dari dalam buku itu. Nah, kemudian mereka sudah keluarkan banyak binatang. Nah, keadaan memburuk ketika si Giant dan Suneo ini mengambil ensiklopedia yang isinya tuh binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Nah, akhirnya si komodo keluar, saudara. Nah, komodo keluar, kemudian komodo ini keluar, dia lari ke sekolah. Jadi
di scene itu Doraemon sempat menjelaskan bahwa komodo ini asalnya dari Indonesia, ya disebut komodo dragon, ya memiliki air liur yang beracun dan tipikal reptil yang berdarah dingin. Doraemon saja yang di luar negeri sana, di Jepang sana, bisa menjelaskan keunggulan dari kita yang di negara kita sendiri terkadang berbicara sesuatu banyak hal yang negatif soal kita punya negara tercinta ini, menyebarkan ketakutan. Kalau menyebarkan ketakutan nih, ini belum 2023 tapi sudah ada isu resesi. Ini buat kita takut juga. Ya, ada juga yang menyebarkan paham-paham yang radikal, intoleransi. Ya, kita tidak usah bahas panjang lebar soal itu. Beberapa hari ini, khususnya di bulan Desember ini, banyak hal yang beredar, ya terserah lah. Ya, bagi yang dilarang, kan sudah dilarang toh, tidak usah lagi ribut-ribut ya. Beta kasih saran untuk yang dilarang ibu. Ada 2 saran sih. Yang pertama, lu datang di NTT pindah domisili ke sini supaya lu kita di sini toleransinya tinggi. Yang kedua, ya kita kan sudah pandemi hampir berapa tahun tuh, 2020, 2021, awal 2022 pun masih pandemi. Kita kan sudah biasa online. Ya sudah, lu pakaian rapi Minggu pagi, kemudian lu ambil Alkitab, buka YouTube, kan modal kuota. Ikut online daripada tiap tahun hanya ngomong dilarang. Ya akhirnya kita sendiri tuh yang harus adaptasi, bos. Ya. Kayak komodo beradaptasi. Nah, cara komodo beradaptasi bagaimana? Tadi kan Doraemon sudah jelaskan sedikit bahwa komodo tuh berdarah dingin, saudara. Mungkin lu waktu SD, SMP dapat biologi sudah tahu bahwa hewan tuh ada 2, berdarah dingin dan berdarah panas. Yang berdarah dingin tuh dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Makanya contohnya komodo, kalau lingkungan, perubahan suhu di lingkungannya itu misalkan kaget suhunya menjadi dingin, dia akan lemah seperti itu. Beda dengan kita, Homo sapiens, ya manusia, kita tuh berdarah panas. Nah, berdarah homoiotherm kalau tidak salah bahasa biologinya. Jadi kalau kita berdarah panas, kita tuh suhu tubuh kita tuh tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan suhu di lingkungan. Hanya biasanya kita kan adaptasi dengan misalkan dingin pakai selimut, atau kalau panas kita pakai baju yang lebih tipis dan seterusnya. Nah, manusia itu kan berdarah panas toh. Jadi lu pun harus adaptasi, bos saudara. Jadi kalau tiap tahun sudah dilarang, ya tidak usah terlalu cerewet lagi di medsos atau apa. Ya sudah, lu sendiri yang harus ambil tindakan. Saran beta 2 tadi, lu pindah PNTT saja. Dan kedua, lu online saja. Kalau lu mau pindah, ya siap memang ini surat keterangan pindah, urus di Dispenduk. Setelah itu kalau sudah dapat rekomendasinya, harus lu tinggal pilih saja. NTT ini banyak kabupaten. Ini episode terakhir di tahun ini. Semoga tahun depan lebih baik lah untuk negara api ini. Cheers, saudara.